Baik, selamat siang, Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan bersama-sama untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, di mana hari ini kita sudah tiba di hari Selasa, yaitu menemukan harga diri sejati yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Kettler Sagala. Namun sebelumnya, kita akan awali pertemuan kita dengan lagu buka yang akan diputar oleh operator. Silakan. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang membuka ibadah kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta Bapak Ritonga, boleh doa buka, Pak? Bapak Ritonga, silakan. Baik, Pendeta. Siap, Pendeta. Ya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang kami, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang penuh kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur dan terima kasih kalau pada hari ini, hari Selasa, kami umat-umat Tuhan, khususnya
dari wilayah 11 maupun yang dari Conference maupun yang di wilayah lain telah hadir bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan melalui sekolah sahabat pekan ini. Tuhan, kami sungguh merindukan firman Tuhan, karena kami tahu bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang kekal. Tuhan, berkati Tuhan pendeta kami, pendeta Sagala yang akan membawakan dan memimpin acara ini, sehingga kami dapat mengerti akan pelajaran ini. Juga pendeta Horsina yang memperkasa saya sebagai ketua wilayah. Tuhan berkati semua Bapak pendeta kami dengan kesehatan dan berkat yang melimpah. Tuhan berkati semua kami yang sudah hadir Tuhan. Bersamalah dengan kami sepanjang kegiatan ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang belum sempat, kiranya Tuhan sempatkan mereka Tuhan untuk mengikuti acara ini Tuhan, sehingga keimanan kami akan terpelihara dari hari ke hari, dan tahu bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang. Terima kasih Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami, ampuni kami. Terima kasih Tuhan sudah berjanji mendengar hajat doa kami, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ritonga. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasihan Tuhan dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah tiba di hari Selasa, pelajaran suka sahabat kita, yaitu di mana kita sudah masuk di pelajaran yang ke-6, yaitu menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Dan hari ini, hamba Tuhan Pendeta Ketel Sagala akan menguraikan pesan intisari dari pelajaran kita, yaitu menemukan harga diri sejati. Sebelum kita mendengarkan uraian dari hamba Tuhan Pendeta Sagala, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Baik, selanjutnya waktu dan media saya serahkan kepada Pendeta Sagala untuk menguraikan pelajaran kita pada hari ini, hari Selasa. Silakan Pendeta. Terima kasih, selamat siang bagi kita semua. Selamat siang juga kepada pemirsa dimanapun Anda berada, karena ini disiarkan langsung dari Facebook. Kita akan belajar konsentrasi pada pelajaran hari Selasa dari rangkaian pelajaran sekolah sahabat kita selama 1 minggu ini. Kita masih berbicara seputar Yusuf.
dengan pengalamannya yang sangat luar biasa. Kemarin sudah dipelajari bagaimana kita hidup, bagaimana Yusuf hidup di dalam kesusahan hidupnya, oleh karena saudara-saudaranya telah membuang dia ke dalam lubang yang tua, dan Yehuda menjual dia kepada khalifah. Oke. Kita tidak bahas lagi itu karena kita sudah bahas kemarin. Pelajaran kita pada Selasa menemukan harga diri. Kita boleh pastikan kita menemukan harga diri kita yang sebenarnya di mana ada. Apakah ada di dalam diri kita? Apakah di dalam tengah-tengah komunitas? Atau dengan orang sahabat kita, saudara kita, keluarga kita? Atau di dalam keluarga atau rumah tangga di mana kita berada. Ketika Yusuf telah dijual kepada khalifah, maka khalifah pun menjualnya kembali kepada Potifar. Ketika dia telah dijual, halo, nanti pendeta lagi ada cara. Adong. Ya, nanti. Menemukan harga diri. Sekarang Yusuf berada di tangan orang asing. Yusuf menyimpan dalam hatinya, ada dalam hatinya. Ada suatu pengharapan apapun itu bentuknya, bagaimana caranya dia dapat melarikan diri atau keluar dari orang asing yang dia tidak kenal. Bahasa yang asing, budaya yang asing yang dia tidak kenal. Di dalam hatinya ada tersimpan, bagaimana saya jalan pulang, bagaimana saya pulang ke rumah ayah saya. Karena dia menyadari di tangan orang asing, kita dapat diperjualbelikan. Dapat diperlakukan sesuai dengan kemauan orang asing. Siapa yang berkuasa atas hidup kita. Dapat juga dijadikan seperti apa yang mereka mau. Sehingga harga diri kita dipertanyakan. Sampai Yusuf dijadikan menjadi budak. Walaupun bahasa Alkitab mengatakan bahwa Potifar mempercayakan segala sesuatu yang dimiliki Potifar baginya kecuali istrinya. Jadi di tangan orang asing yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu, bahasa yang asing, budaya yang asing, kampung yang asing, harga diri kita dipertanyakan. Apakah harga diri saya seperti ini atau tidak? Kalau kita di rumah ayah atau di dalam keluarga, kita boleh memperoleh kasih sayang, bagaimanapun sakitnya, bagaimanapun menderitanya, kasih sayang itu akan lebih membuat hati kita lebih nyaman. Kita boleh merasakan dicintai dan dikasihi di rumah keluarga. Di rumah keluarga, kita memperoleh perhatian. Walaupun terkadang ada sesuatu hal yang dipertanyakan. Walaupun di tengah-tengah keluarga, pasti ada yang dipertanyakan. Bukti. Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya dan dia dijual. Di dalam keluarga, kita bebas berekspresi untuk keluarga kita. Kita bebas berekspresi untuk diri kita. Kita dapat bersekutu di dalam kebersamaan. Kalau dalam keluarga. Kita bisa menghargai dan bisa dihargai.
Ketika Yusuf memasuki keadaan sulit, dia diperjualbelikan, dia menjadi seorang budak. Dia diperhamba, dia diperbudak. Siapa memperbudak? Orang asing yang tidak dia kenal. Menjadi seorang yang bisa dibeli atau diperjualbelikan. Lihat, kalau seorang dapat diperjualbelikan, harga dirinya di mana? Yusuf memasuki wilayah yang asing. Bahasanya, budayanya juga asing. Ada suatu keanehan dalam diri ini membuat hati menjadi susah. Itulah kalau tinggal di rumah orang asing yang kita tidak kenal. Maka harga diri pun akan hancur. Akan hancur. Bagaimana Allah melihat kita? Perspektif kita di hadapan manusia, di hadapan sesama kita, walaupun di dalam keluarga kita. Nilai harga diri itu akan kita selalu pertanyakan. Bisa muncul dalam hati bertanya, apakah seperti ini harga diri saya? Yusuf sering bertanya harga dirinya, walaupun ayahnya lebih mengasihi dia daripada saudara yang lain. Tetapi persepsi atau perspektif daripada saudara-saudaranya pasti menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada dia, yang membuat harga diri itu dipertanyakan. Kita bisa gagal mendapatkan harga diri dari manusia. Tetapi kita lihat, kita membandingkan bagaimana Allah melihat kita. Bagaimana Allah melihat Yusuf, bagaimana Allah melihat kita. Yesaya 43:1 mengatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, dan membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Engkau telah memanggil Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Itu kata Tuhan. Itu perspektif Allah. Menilai dan melihat harga kita seperti apa. Maliaki 3:17 mengatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka. Sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ini perspektif di hadapan Allah. Yang berikut di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kita dekat kepada Allah, kita tidak disebut lagi sebagai hamba. Hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Dia harus pekerjakan apa yang harus dia kerjakan, apa yang diperintahkan harus dia lakukan. Namun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan tuannya. Apa yang sedang dilakukan, kemana dia, mengapain, itu tidak boleh ditanya kalau kita diperhamba oleh orang lain. Tetapi di hadapan Tuhan, kita dijadikan menjadi sahabat. Sahabat yang dekat. Sahabat itu kita bisa mencurahkan hati, bisa membuka pikiran, kita bisa menceritakan apapun pergumulan persoalan hidup kita. Di dalam Yohanes 8:14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Satu Yohanes 3:1 mengatakan, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebutnya sebagai anak-anak Allah, bukan hanya hamba lagi. Ada perubahan status kita di hadapan Allah. Dari sahabat, bukan hamba, melainkan sahabat. Setelah menjadi sahabat, kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Di dalam 1 Yohanes 3:2 dikatakan,
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah. Tetapi walaupun tidak nyata secara komplit dalam hidup kita, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Lihat perubahan status kita di hadapan Allah dibandingkan dengan status kita berada di tangan dunia. Di tangan dunia sering membuat kita gelisah, sering membuat kita pusing, sering membuat kita bertanya tentang harga diri kita di dunia ini. Tetapi di hadapan Allah tidak. Apalagi setelah Kristus menyatakan dirinya di dalam hidup kita, kita akan menjadi sama seperti Dia. Jadi secara komplit, harga diri kita di hadapan manusia, di hadapan dunia, dan di hadapan Allah sangat berbeda. Demikian bagi Yusuf. Walaupun dia dipenjara di dunia ini, karena Allah melihat dia menjadi anak kesayangannya, menjadi sahabat bagi Allah, Allah mengangkat dia menjadi orang luar biasa. Apa rahasianya? Allah melihat kita masing-masing dengan kacamata yang diwarnai dengan anugerah. Dia melihat potensi kita, dan dia melihat talenta kita, kesanggupan kita, kemampuan kita. Dia lihat, mau dijadikan apa kita, Dia sanggup membuat kita seperti rencananya. Yang kedua, yang ketiga, Dia bersedia mati untuk kita. Luar biasa. Kalau Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual kepada kafilah, dijual lagi pada Potifar oleh kafilah, tetapi Allah itu bukan begitu. Seperti apapun kondisi kita, seperti apapun keberdosaan kita, kehancuran kita, Allah bersedia mati untuk kita. Buktinya adalah salib Kristus menunjukkan pada kita harga dan nilai yang sangat besar kepada Allah. Salib Kristus diberikan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Bahkan Dia rela mati, Dia rela tersalib. Kita boleh terlepas dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau bahkan yang kita pikirkan tentang diri kita. Bagi Allah, Yusuf adalah orang yang sangat berharga. Rahasianya apa? Di saat hati Yusuf tetap melekat kepada Allah, takut kepada Allah. Inilah pelajaran kita pada hari ini yang mungkin kita bisa diskusikan juga pada di antara kita. Sekarang saya kembalikan kepada host, Pendeta James Hursina. Baik, terima kasih Pendeta Ketul Sagala yang sudah memberikan rangkuman inti sari dari pelajaran kita hari Selasa ini berkaitan dengan pengalaman Yusuf di mana harga dirinya dipertaruhkan. Ya, sudah perhatikan bahwa di mata Yakub, Yusuf adalah anak kesayangan. Di mata saudara-saudaranya, Yusuf adalah orang yang sangat dibenci sama mereka. Di mata para khalifah, orang-orang Ismail, Yusuf adalah seorang budak yang diperjualbelikan. Di mata Potifar, Yusuf adalah seorang budak yang mendapat kepercayaan. Tapi di mata Tuhan, Yusuf adalah seorang yang dikasihi dan orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, kira-kira begitu pelajaran kita pada saat ini. Baik, saya buka kesempatan untuk bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, ingin lebih dalam lagi berkaitan dengan pelajaran kita. Inilah waktu kita untuk berdiskusi. Silakan. Boleh saya bertanya, Pendeta? Silakan, Pendeta Budi Solhin dari Bali. Silakan, Pendeta. Iya, tadi dikatakan bahwa ketika Yusuf berada di tangan orang orang luar, budaya luar, dia merasa tertekan. Tetapi juga pertanyaan saya begini, tetapi juga ada ungkapan mengatakan demikian, ya mungkin sudah pernah dengar. Kita bersaudara di dalam iman lebih dekat daripada saudara kita dalam keluarga atau saudara kita dalam daging. Contohnya begini, ketika kita sedang merantau,
kita mungkin tidur di rumah sahabat kita atau saudara kita, tapi kayaknya kita lebih dekat begitu loh. Karena mungkin satu iman atau bagaimana. Tetapi ketika kita bersaudara, kita pulang ke kampung halaman, berbeda. Kira-kira bagaimana pandangan kita menyingkapi seperti ini? Pendeta, tolong kasih keterangannya. Jadi begini, Saudara Budi Solihin, Pendeta Budi Solihin. Kalau kita menumpang di rumah orang 1 malam, 2 malam enak rasanya. Kalau 1 minggu, 1 bulan bagaimana? Jadi kita melihat perspektif general perspektif. Jadi kita jangan bandingkan kita bertemu sahabat kita pada hari Sabat atau bertemu dengan keluarga kita selama 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun. Jadi harga diri itu akan dipertanyakan terus. Kalau kita bertemu sahabat, kita waktu bertemu kita enak 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari bosan juga ya. Nah itu. Tetapi bagi Tuhan tidak. Tuhan tidak. Dikatakan, aku tidak menjadikan kamu lagi menjadi hamba, tetapi menjadi sahabat. Setelah dia jadikan sahabat, dia jadikan menjadi anak. Luar biasa itu ya. Dia rela mati untuk kita. Jadi ini pelajaran sahabat kita, mengajak kita melihat perspektif dunia terhadap diri kita dan perspektif surga. Ya kalau dengan sahabat 1 hari, 2 hari kita enak. Coba menginap di rumah saudara, sahabat kita, 1 malam, 2 malam, 3 malam, ya bolehlah. Tapi kalau sampai 1 bulan, 2 bulan bagaimana? Nah itu. Jadi di sini kita menyadari memang dunia ini, bagi dunia kita tidak berharga. Tetapi bagi Tuhan kita sangat berharga. Dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan menjadikan Yusuf itu menjadi orang paling berharga. Rahasianya apa? Karena hatinya Yusuf itu melekat kepada Tuhan. Itu. Oke. Artinya terbatas ya Pak Pendeta ya. Ya, kalau dunia terbatas. Diri kita terbatas. Oke. Ya, terima kasih. Barangkali karena kita rasakan, mungkin karena kita pergi atau bertinggal di keluarga kita yang berbeda agama Pak Pendeta. Tapi memang kalau satu iman seperti itu nyatanya. Kalau yang berbeda agama memang berbeda. Iya, contohnya Muslim. Oke, baik, terima kasih Pendeta Budi Solihin dari Bali. Ya, Pendeta Keter juga sudah memberikan jawaban. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu, silakan. Oke, mungkin sambil Bapak Ibu memikirkan. Saya ada pertanyaan Pendeta Sagala. Iya. Ya. Untuk Untuk menurunkan harga diri itu tidak mudah. Ya, kita tahu latar belakang dari Yusuf, dia adalah anak kesayangan dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Dia sangat dimanja, diperhatikan oleh ayahnya Yakub. Tapi ketika dia dijual menjadi budak, itu kondisi yang tidak mudah bagi Yusuf. Ya, biasanya dia sudah tersedia segala sesuatunya, sudah disiapkan mungkin ya sebagai anak kesayangan Yakub, tapi sekarang dia harus bekerja, dia harus membanting tulang, dia harus diperintah, dia harus disuruh, dia harus dipaksa untuk menjadi budak. Nah, harga dirinya turun otomatis. Nah, kira-kira apa yang menjadi rahasia bagi Yusuf sehingga dia tidak frustasi, bahkan mungkin bisa aja dia bunuh diri kan? Sebagai seorang yang dimanja, tiba-tiba menjadi seorang budak. Itu harga dirinya sangat turun sama sekali. Tapi bagaimana Yusuf bisa tetap mempertahankan imannya, ya, sehingga dia tidak terlalu frustasi atau stres menghadapi situasi yang berbalik. Ya, situasi yang berbalik dan situasi yang berbeda. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan dari Pendeta Sagala? Silakan. Jadi begini, kemarin kita sudah pelajari pelajaran sekolah sahabat kita, memilih arah baru. Setelah Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur, atau di lubang yang tua, lantas Yehuda melepaskan dia. Yehuda ingin melepaskan daripada mati sayang ini, maka dijual kepada khalifah. Setelah dijual, ketika khalifah itu membawa dia di perjalanan, di pegunungan itu, dia kan menatap kepada
rumah ayahnya, kemah ayahnya, dia ingat semua apa yang diajarkan ayahnya kepada dia. Dia ingat semua. Bagaimana Allah, siapa itu Allah, bagaimana mempercayai Allah, apa nanti akibatnya kalau kita menurut kepada Allah, apa yang harus kita terima dalam hidup ini. Maka Yusuf itu kan memalingkanlah arah. Dia memutar arah, memilih arah yang baru. Arah yang baru itu dari perspektif pengalamannya dia, hidup di dalam tengah-tengah saudaranya, keluarganya sendiri, dia tersiksa, dia menderita, dia dibuang, lantas dijual. Sekarang berpindah ke tangan khilafah karena dijual, dia memandang. Ini yang dia ingat. Mengingat kepada apa yang diajarkan ayahnya. Apa itu? Mengenal Allah. Takut kepada Allah, percaya kepada Allah. Dia putar arahnya ke sana, sehingga membuat hatinya menjadi apa? Menjadi tenang, menjalani kehidupannya. Itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Sagala. Ada yang lain ingin menambahkan atau melengkapi? Atau Saya pikir begini, oke. Saya bisa menanggapi sedikit Pak Pendeta. Silakan Pendeta Manur Simbolon. Silakan Pendeta. Kalau saya melihat kenapa sampai dia bisa bertahan, itu adalah tidak lepas dari campur tangan Allah di dalam melaksanakan rencananya. Kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan musuh kita melaksanakan sesuatu untuk penderitaan kita, tapi Tuhan tidak tinggalkan kita demi melaksanakan cita-citanya, rencana Tuhan. Karena saya lihat, semuanya itu kan ada rencana Tuhan di dalam perjalanan hidup Yusuf ini kan. Karena sejak dulu pun dia sudah buat mimpi bahwa dia menjadi orang besar. Jadi saya pikir itu tidak lewat daripada campur tangan Tuhan di dalam membuat satu perencanaannya walaupun melalui siapapun. Jadi maksud saya itu tidak hanya dari dirinya sendiri, ya. Kalau dari dirinya sendiri mungkin dia akan bisa gagal sama seperti kita. Tetapi kalau Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja dengan dia karena rencana Tuhan di dalam hidupnya sudah bagus, itulah yang membuat dia juga memutar arah hidup itu kepada Tuhan karena Tuhan menggerakkan hatinya. Nah, itu menurut saya memang begitu. Tuhan yang bekerja sama. Tuhanlah yang mengatur kehidupannya. Tuhanlah yang mengontrol itu semua. Demi untuk melaksanakan rencana Tuhan di dalam kehidupannya, untuk mencapai cita-cita Tuhan di dalam kelahirannya bangsa Israel. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pendeta Simbolon yang sudah menambahkan dan melengkapi. Ya, ada campur tangan Tuhan dalam rencana bagi Yusuf di masa depannya. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Oh, Pak Sarno, saya lihat sudah raise hand. Silakan, Pak Sarno. Menurut pelajaran ini, ketika seperti Pendeta Simbolon tadi katakan, soal rencana Tuhan itu sudah pasti. Tetapi di sini ketika Yusuf mengalami suatu keadaan misalnya menjadi budak, dia bisa bertahan, bisa melakukan semua itu karena apa? Karena dia satu memang beriman, keduanya dia tahu diri, posisi dia. Jadi ketika dia menjadi budak, dia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai budak. Jadi seperti seorang yang bersikap profesional. Jadi di mana dia berada, ditempatkan dimanapun, dia akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban di tempat di mana mereka berada. Itu saja, Pendeta. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarno untuk menambahkannya. Boleh, Pendeta? Ya, silakan Pak Ritonga. Ini pertanyaan atau menambahkan, Pak? Pertanyaan. Oke, saat mana dia menemukan harga dirinya, apakah ketika dia dipercaya oleh Potifar menjadi orang kanan Potifar, atau saat dia memberikan makanan kepada keluarganya yang kelaparan di Israel? Saat di mana momennya dia menemukan harga dirinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Sagala. Bagaimana dan di mana Yusuf menemukan harga dirinya? Silakan. Saya mau tambahkan apa yang disampaikan Pendeta Simbolon dan Pak Sarno, sekaligus untuk menjawab apa yang ditanyakan Pak Ritonga.
di dalam Yeremia pasal 29, rancangan yang dibuat Tuhan kepada semua manusia adalah sama, yaitu rancangan damai sejahtera. Tetapi manusia punya kuasa memilih. Adam kuasa memilih sehingga dia harus makan buah itu. Yunus diperintahkan oleh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi Yunus memilih untuk lari, melarikan diri. Oke? Allah menentukan kepada kita rancangan damai sejahtera. Rancangan yang membawa kita bahagia. Tetapi kuasa memilih ada dalam hidup seseorang. Yusuf juga berkuasa mempunyai hak memilih dalam dirinya ketika keadaannya dalam keadaan sulit. Apa tidak sulit dibuang dalam sumur? Apakah dia masih terfokus kepada mimpinya? Dia akan menjadi raja. Bisa ya, bisa juga tidak. Pada inti yang sebenarnya adalah iman yang muncul di dalam diri seseorang itu adalah karena pikirannya memilih untuk beriman. Yusuf memilih untuk beriman kepada Allah dan percaya pada Allah. Dia teringat akan apa yang diajarkan oleh Allah. Teringat. Ketika dia dalam perjalanan itu, dia pandang kemah itu, dia teringat apa yang diajarkan oleh ayahnya. Maka iman itu muncul. Dia percaya kepada Tuhan. Ketika di perjalanan dia teringat kepada Allah, harga diri Yusuf sendiri belum mengerti. Belum mengerti. Sampai dia dijual di rumah Potifar, diperbudak. Dan istri Potifar mengajak dia untuk tidur. Yusuf tidak mengerti apa rencana Tuhan. Tetapi dia pilih tetap untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan berpihak kepada dia dan melindungi dia. Jadi kuasa memilih dalam pikiran kita untuk memilih bergantung kepada Tuhan atau tidak Tuhan berikan. Di situ kuncinya. Kapan? Kapan dia bergantung? Ketika dia teringat kepada Allah yang dimana ayahnya mengajarkan itu kepada dia. Itu. Jadi bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, Allah merencanakan damai sejahtera dalam hidup kita. Kenapa Yusuf bisa dituntun selamat, tetapi ada orang juga yang semakin tenggelam hidupnya? Jadi saatnya bagi kita untuk memilih tetap, untuk bergantung dan percaya kepada Allah oleh karena iman kita. Apa? Apa yang kita telah pelajari, apa yang kita telah dengar tentang Allah, itu yang harus menuntun hati kita untuk kembali kepada Dia. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Sagala. Itu jawabannya ya, Pak Tonga ya. Ya. Pendeta, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Satu lagi, ada yang ingin bertanya, silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Atau ingin menambahkan atau melengkapi, silakan. Saya tambahkan sedikit. Oke. Oh ya, silakan. Pendeta Simbolon. Kapan tadi itu pertanyaannya Yusuf itu mendapat harga diri? Ya kan? Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu dikatakan, pada saat dia sudah berbalik kepada Tuhan dan dia tahu siapa dirinya sebagai hamba Allah, umat Allah. Dan dia mulai berbalik kepada Tuhan bahwa dia juga sedang berada di hadapan Tuhan. Jadi pada saat kita sebenarnya mulai melihat kita sebagai diri atau umat Allah, yang setiap pada saat itu sebenarnya harga diri kita mulai naik. Kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Lalu ditunjukkan perbuatan. Itulah sebabnya dalam buku Kejadian 39 itu ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Disitulah sebenarnya. Setelah dia mengetahui bahwa dia juga adalah sebenarnya masih dikasihi Tuhan, itulah yang membuat imannya semakin bertumbuh kepada Tuhan dan Tuhan menyertai dia. Sehingga berhasil. Saat itulah sebenarnya harga diri kita mulai naik. Nah, kita pun sekarang umat-umat Tuhan kan, kalau kita menyadari bahwa kita sekarang sedang dikasihi oleh Tuhan, berarti harga diri kita naik kan.
sebagai seorang anak raja, kan kira-kira begitunya ini sekarang. Harga diri saya sebagai seorang anak raja, maka bersikaplah sebagai seorang apa? Sebagai seorang raja. Kalau kita memang sebagai orang Advent mengatakan sesungguhnya saya ini anak raja, maka kita harus bersikap sebagai anak raja. Bersikap dan bertingkah laku sebagai seorang raja. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Begitu dia. Tetapi seringnya sekarang kelemahan umat Tuhan, mengaku umat Tuhan, tetapi tidak bersikap dan bertingkah laku sebagai umat apa? Umat Tuhan di sini sekarang menjadi efeknya. Kadang-kadang terlalu gampang menyatakan kita ini oh anak-anak Allah. Kita ini anak Allah. Tapi sikap perbuatan tidak memancarkan tabiat apa? Allah beda dengan Yusuf kan? Nah itu yang kita takutkan sebenarnya. Ya kalau tadi juga pendeta Keller katakan bahwa kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Memang benar. Kalau kita jadi baik kan? Ya tapi kalau nggak baiknya kita bagaimana berharganya lagi? Karena kita juga tidak menghargai seorang apa? Seorang raja, seorang ayah, seorang bapak. Kita semakin berharga harga diri kita kalau memang hubungan kita semakin lebih baik dengan sang pencipta kita, bapak kita. Tapi pada saat hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, saat itu juga harga diri kita sudah apa? Punah sebenarnya. Kira-kira begitu, Pak, yang bisa saya berikan tambahan. Iya, terima kasih. Sebenarnya itu kita pelajari besok hari Rabu. Di hari Rabu kita pelajari itu. Jadi kita mengerti dulu bagaimana perspektif dunia tentang harga diri kita, bagaimana perspektif Allah tentang harga diri kita. Membuat hubungan dengan Allah itu besok kita pelajari Rabu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, ada Pak Akirina. Silakan Pak Akirina. Pak, begini, ini dari kemarin pelajaran itu saya lihat dalam rumah tangga anaknya 10, dalam rumah tangga pribadi Yakub maupun kita sekarang rumah tangga di gereja. Saya kira Yusuf ini dari kecil sudah penurut. Contoh, masing-masing anak dia punya tingkah laku dan tabiat. Bayangin kakak-kakaknya pergi mengembala domba, tapi disuruh bawa makanan, dia pikul itu makanan bawa ke sana. Itu kan penurutan. Kalau dia disayang, walaupun disayang, tapi kalau disuruh bawa, bayangin bawa bekal buat 10 orang itu, mikulnya jauh kan, tapi dia menurut. Jadi kebiasaan menurut Yusuf ini sampai di mana, dan tadi sudah dibilang sama pendeta Kettler, bahwa dia diajarin dari kecil sama bapaknya penurut kepada Allah yang benar. Nah, akhirnya dia mempraktekkan kehidupan dari kecil itu udah menurut, sehingga dimanapun tantangan, pencobaan yang datang kepada dia, dia selalu mengikuti akan Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan bahwa dia akan diberkati itu. Itu dari saya aja kira-kira. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih Bapak Akirina. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin sudah cukup ya, karena tidak ada pertanyaan, sudah sangat jelas. Sebab itu saya minta Pendeta Sagala memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta Hursina. Kita sudah lihat bagaimana perspektif Allah kepada diri kita. Bagaimana juga perspektif dunia terhadap kita. Keluarga kita, komunitas kita, kumpulan kita, bahkan di jemaat sekalipun, di dalam gereja sekalipun. Penilaian terhadap harga diri kita akan dibatasi oleh karena konsep berpikir manusiawi. Walaupun di keluarga, di dalam rumah tangga, di komunitas dimanapun kita berada, harga diri kita ada terkadang akan hancur, akan hilang, akan merosot. Tetapi bagi Tuhan, menilai setiap orang yang mengasihi Dia bukanlah seperti perspektif manusia. Allah mempunyai perspektif untuk mengasihi kita dengan anugerah yang sangat besar. Dia rela mati untuk kita. Coba bayangkan rela mati untuk kita. Demi kita. Dia membuktikan salib itu adalah mengasihi kita. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Bukan karena kita sudah menjadi orang benar. Tapi karena kita masih berdosa. Bahkan kita terpuruk dalam dosa. Jadi yang lebih baik adalah kita cari surga, maka semuanya akan ditambahkan. Iya, Matius pasal 6 ayat 33 itu ya.
Cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Allah sanggup membuat yang terbaik dalam hidup kita. Karena dia punya perspektif penilaian untuk harga diri kita yang sangat berharga. Dia tidak menyebut kita hamba, dia sebut kita sahabat. Bukan hanya sahabat, dia jadikan kita menjadi anaknya. Kelak dia akan menyatakan dirinya, kamu sama seperti aku. Kiranya pelajaran filsafat pada hari ini dapat menuntun kita untuk memilih percaya kepada Tuhan dalam iman. Bukan hanya percaya, tapi di dalam iman. Iman itu yang menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, umat-umat Tuhan dimanapun berada, dan juga yang berada di link Zoom pada saat ini, bahkan melalui Facebook. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Sagala yang sudah memberikan materi pelajaran suka sahabat kita hari ini yang sangat baik, sehingga kita dapat inti daripada pelajaran kita pada hari ini, dan biar itu boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita untuk untuk pelayanan kita sepanjang minggu ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah pertemuan kita siang hari ini, kita akan dengarkan lagu pujian, dan nanti doa tutup akan dilayankan oleh hamba Tuhan Pendeta Kettler Sagala. Is your burden heavy as you feel it all alone? Does the road you travel harbor danger yet unknown? Are you growing weary in the struggle of it all? Jesus will help you when on His name you call. He's always there, hearing every prayer, faithful and true. Walking by your side, in His love we hide all the days through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus, He's reaching out to you. Is the life you're living filled with sorrow and despair? Does the future brings you with its worry and its care? Are you tired and friendless? Have you almost lost your way? Jesus will help you. Just come to Him today. He's always there, hearing every prayer, faithful and true. Walking by your side, in His love we hide all the days through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus, He's reaching out to you. Kita berdoa. Tuhan dan Allah Bapa kami di surga, kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kami telah menerima berkat-Mu pada siang hari ini, melalui pertemuan yang kami adakan melalui virtual Zoom dan juga live streaming di Facebook. Belajar firman Tuhan, mendalami pengalaman Yusuf melalui pelajaran sekolah sahabat kami, memberikan pemahaman bagi kami bagaimana dunia menilai kami, penghargaan seperti apa yang diberikan dunia bagi kami, dan kami juga mengerti bagaimana Allah menghargai kami
dengan nilai yang sangat tinggi. Tuntunlah hati dan pikiran kami untuk percaya kepadamu Tuhan, beriman kepadamu, dan kami akan serahkan hidup kami dalam tangan-Mu selama-lamanya. Engkau sanggup menuntun kami melewati lembah, melintasi gunung, dan kesusahan dan kesulitan apapun. Kalau Engkau bersama dengan kami, semuanya sungguh menuntun kami kepada hidup yang lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan. Kami akan hidupkan itu dalam kehidupan kami. Maka hidup kami pun semakin dekat dan menjadi milik Tuhan selamanya. Kami mengakhiri pertemuan kami pada siang hari ini. Kau berkati acara kami ini Tuhan, bahkan seluruh rangkaian acara yang telah kami ikuti bersama-sama menjadi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Sukacita melayani hanya itulah yang akan menjadi milik kami, yang dapat membentuk karakteristik kami dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan selalu memberkati kami dalam hidup kami. Oleh karena Allah Bapa di surga akan memberkati kita. Memberkati kita di rumah kita dan memberkati kita di perjalanan. Memberkati setiap usaha kita dan segenap kehidupan kita. Allah Bapa di surga menyinari kita dengan wajah-Nya untuk memberikan kasih-Nya kepada kita sepenuhnya. Oleh karena itu, biarlah kita selalu hidup di dalam damai sejahtera dari surga. Allah Bapa di surga yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian untuk memberikan berkat kasih karunia. Allah Bapa di surga juga yang akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian, dan Dia akan berikan berkat damai sejahtera dan kasih dari surga. Kiranya di bawah tuntunan Roh Kudus Tuhan, hidup kita hidup setia dalam Dia dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saudara-saudari sekalian sudah dapat bergabung bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan, dan kekuatan yang pasti tentunya akan selalu kita peroleh pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita, dan seperti biasa kita akan membaca ya, kita akan membaca apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat kita sehubungan dengan pelajaran kita di minggu yang ke-6. Ya, kita menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Dan kita lihat bagaimana telah terjadi penyelewengan fungsi di rumah atau dysfunction in the family yang kita sudah lihat di saat itu terjadi kepada Yusuf pada saat dia merasakan atau mendapatkan akibat daripada penyelewengan fungsi atau disfungsi atau dysfunction in the family yang dia alami. Dan namun demikian, walaupun ada hal-hal yang telah terjadi di dalam keluarga kita, ya ada yang mungkin orang tua kita telah lakukan atau keluarga kita telah salah lakukan, tetapi tetap pilihan terakhir itu ada di dalam diri kita masing-masing. Itulah sebabnya masing-masing kita akan memilih, ya terlepas dari mungkin apa pilihan orang tua kita, ayah, ibu kita, atau saudara-saudari kita, masing-masing kita akan memilih, dan itulah inti daripada pelajaran kita pada malam hari ini, memilih arah yang baru. Choosing a new direction. Mungkin direction keluarga kita itu sudah ke kanan, ya, sudah menyimpang dengan kata lain. Tapi mari kita kembali ke jalur yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Mari kita baca pelajaran Sekolah Sahabat kita. Yusuf membawa rasa sakit, hubungan yang rumit, dan kecemasan bersamanya saat dia melakukan perjalanan ke Mesir, di mana dia akan dijual sebagai budak. Itu bukan perjalanan yang menyenangkan saat dia berusaha menahan air mata, karena sedih sekali ya, dia datang untuk bersukacita berjumpa dengan saudara-saudaranya, tapi justru dia apa? Ujung-ujungnya dia dijual sebagai budak dan akan dibawa ke Mesir. Pena inspirasi, ya, buku Alfa dan Omega mengatakan, sementara itu Yusuf bersama-sama dengan orang-orang yang telah membelinya sedang berada dalam perjalanan ke Mesir.
Apabila kafilah atau rombongan itu berjalan ke arah selatan menuju ke perbatasan Kanaan, anak muda itu, Yusuf, dapat melihat di kejauhan bukit-bukit yang di dekatnya terdapat kemah ayahnya. Dengan rasa pedih dia menangis, memikirkan ayahnya yang penuh kasih itu sedang berada dalam kesunyian dan penderitaan. Sekali lagi peristiwa di Dotan terlintas dalam pikirannya. Dia melihat saudara-saudaranya yang marah dan merasakan pandangan mata yang kejam yang diarahkan kepadanya karena kecemburuan mereka yang begitu hebat tentunya kepada Yusuf. Kata-kata hinaan yang menusuk sebagai jawab terhadap bujukannya mengiang kembali di telinganya. Dia katakan, tolong saya, tolong kakak. Dia minta supaya dia dapat dikeluarkan dari lubang sebelum dia dijual. Tapi justru gantinya pertolongan, dia mendapatkan kata-kata hinaan yang menusuk. Ya, kata-kata yang menusak. Dengan hati yang gentar, Yusuf memandang ke hari-hari yang ada di depannya. Betapa besar perubahan keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Dari seorang anak yang dikasihi, menjadi seorang budak hina dan tidak berdaya. Terpencil dan tanpa sahabat. Apakah yang akan menjadi nasibnya di negeri asing yang sedang ditujunya itu? Untuk satu waktu tertentu, Yusuf menyerah kepada perasaan sedih dan gentar yang tidak dapat ia kendalikan, yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian pikirannya tertuju kepada Allah yang disembah ayahnya. Pada masa kanak-kanaknya dia telah diajar untuk mengasihi dan takut kepada Allahnya. Sering pada waktu di kemah ayahnya, dia mendengarkan cerita tentang khayal yang dilihat oleh Yakub pada waktu Yakub melarikan diri dari rumahnya sebagai seorang buangan. Dan sekarang, segala pelajaran-pelajaran yang indah ini dengan jelas memenuhi pikirannya. Yusuf merasa bahwa Allah leluhurnya itu akan menjadi Allahnya. Pada saat itu, di sana dia telah menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia berdoa agar penjaga Israel itu akan menyertai dia di tempat pembuangannya. Ellen White, Alpha dan Omega jilid 1 halaman 247. Gantinya dia mengeluh, gantinya dia mempersalahkan, Tuhan, kenapa engkau biarkan ini terjadi kepadaku? Kenapa? Engkau seakan-akan jauh, membiarkan kakak-kakakku membuang aku dan menjual aku sebagai budak. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi Yusuf justru menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan dan berdoa agar penjaga Israel itu akan menyertai dia di tempat pembuangannya itu. Beberapa budaya di dunia ya, dari zaman dulu hingga sekarang menekankan peran komunitas yang lebih tinggi atas individu. Sementara budaya-budaya lain seperti budaya Barat yang kita kenal dengan budaya Amerika atau Eropa lebih cenderung menekankan peran individu daripada komunitas, individu di atas daripada komunitas. Sementara kita menemukan keseimbangan, mana yang balance antara keduanya dalam Alkitab. Jelas ada panggilan untuk komitmen pribadi maupun komunitas atau kebersamaan kepada Tuhan. Yusuf mulai menemukan istirahat dalam hubungannya dengan membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Tuhan. Itu bukan lagi sesuatu hal yang dilakukan oleh ayahnya. Bukan karena bapak leluhurnya adalah anak-anak Tuhan. Tapi sekarang dia memutuskan bukan hanya dari segi komunitas, tapi dari segi pribadi, aku akan memilih Tuhan. Apa yang diajarkan ayat-ayat berikut ini tentang komitmen pribadi yang masing-masing kita harus buat. Seperti yang telah dibuat oleh Yusuf. Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu. Singular di sini. Walaupun ini tulisan Musa kepada seluruh umat, tetapi kepada hatimu ini adalah dalam bentuk apa? Singular, karena masing-masing kita itu akan apa ya? Masing-masing kita itu harus mencari Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita masing-masing. Yosua dalam Yosua 24 ayat 15 katakan, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu masing-masing ya kamu akan beribadah. Allah yang
kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 1 Tawarik 16:11 katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 14 ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Yang mencari Allah itu masing-masing. Bukan karena keluarga kita yang mencari Allah, bukan karena ada yang memimpin atau tidak. Kadang-kadang betul, nanti kita akan pelajari tambahannya. Perlu sekali komunitas dalam mencari Allah. Perlu sekali ada keluarga yang berdoa bersama-sama. Gereja yang bersatu bersama-sama. Umat-umat Tuhan yang bersatu. Tetapi pada ujung-ujungnya, individu-individu akan memilih bagi diri mereka sendiri. Amsal 8 ayat 10, terimalah didikanku, lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Untuk mendapatkan istirahat, kita masing-masing harus membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Tuhan. Bahkan jika nenek moyang kita adalah raksasa spiritual, iman dan spiritual itu tidak ditransmisikan secara genetik. Jadi walaupun siapapun, walaupun ayah saya adalah seorang pendeta, kakek saya adalah seorang pendeta, itu bukan menjadi jaminan bahwa saya akan selamat. Tidak ya. Tuhan, pelajaran ini cukup indah ditulis oleh penulis kita ya. Ingat dikatakan, Tuhan hanya memiliki anak-anak. Tuhan hanya memiliki anak, tapi bukan cucu. Jadi kita semua ini adalah anak-anak Tuhan, bukan cucu-cucu Tuhan ya. Dengan kata lain, masing-masing itu akan apa ya? Memiliki keputusan yang harus kita ambil sendiri kepada Tuhan. Mengapa penting setiap hari, bahkan setiap saat, di setiap hari, untuk memilih, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan? Apakah yang terjadi ketika Anda tidak melakukannya? Nah, pelajaran kita ini sekali lagi menekankan, ya, baik dari segi positif atau negatif. Positif artinya, negatif artinya, seringkali kita melihat keluarga kita yang hopeless. Keluarga kita, waduh bagaimana ini pendeta saya mau bertumbuh. Orang tua saja tidak memimpin dalam peribadatan. Ya, tidak ada renungan pagi, tidak ada renungan malam yang telah diajarkan oleh orang tua kepada kami, dan lain sebagainya. Tentu saja idealnya keluarga yang bersama-sama berdoa. Gereja yang saling dekat untuk membawa umat-umatnya itu penting ya. Seorang pemimpin, entah itu pemimpin dalam rumah tangga ataupun pemimpin dalam gereja, itu akan memberikan pengaruh yang positif kepada yang berada di bawahnya, entah itu anggota keluarga, anak-anak, ataupun anggota gereja. Seorang imam itu akan menentukan arah perjalanan satu bangsa, satu keluarga, atau satu gereja dengan kata lain. Penting sekali. Tetapi seringkali kita dapati ada saat-saat di mana keluarga itu tidak seperti ideal yang diinginkan Tuhan. Gereja mungkin tidak seperti yang kita pikir harus terjadi, yang sesuai dengan idealisme daripada Tuhan yang harus terjadi di dalam gereja. Tetapi jangan kita langsung lemah hati dan melihat bahwa ini kita berada dalam satu keadaan yang putus asa, yang hopeless, tidak memiliki pengharapan pada saat pemimpin-pemimpin itu tidak memimpin seperti yang sesuai dengan ideal. Kenapa? Karena masing-masing kita tetap dapat. Masing-masing kita tetap dapat apa? Memiliki arah baru. Memiliki arah baru. Jadi penekanan ini adalah bukan hanya kepada satu komunitas, tetapi kepada apa? Individu. Nah, kenapa ini satu hal yang penting, saudara? Ya, satu hal yang penting. Kenapa? Oleh sebab kita tahu ya, secara kebudayaan, dunia dapat kita lihat dibedakan antara barat dan timur. Itu yang sering kali kita lihat, ini satu artikel yang menarik ya. Kebudayaan barat dan timur yang kadang-kadang ada perbedaannya ya, antara orang-orang Asia, Afrika atau Latin Amerika, itu yang dianggap orang timur dengan adat ketimurannya yang menekankan kekeluargaan, dan kebudayaan barat, yaitu orang-orang di Eropa, Amerika Utara, ya, Kanada, Amerika dan Kanada, yang menekankan individu, dan dengan cara yang berpikir yang berbeda. Ya, dan kita sering melihat hal ini ya, yaitu yang timur itu memiliki nilai-nilai kolektivitas, nilai-nilai corporate, nilai-nilai kebersamaan, ya, nilai-nilai kebersamaan, sedangkan yang di barat itu adalah memiliki individualistic value,
nilai-nilai pribadi yang lebih dikemukakan, lebih ditekankan. Jadi yang di timur menekankan kata kita, we, kita bersama-sama. Oh jangan saya, waduh nggak boleh kita bilang saya. Tapi marilah kita bersama-sama, kebersamaan. Sedangkan di barat, me, saya. Lalu berikutnya di timur kita menekankan tentang apa? Fokus kepada family atau grup. Jadi apapun yang saya lakukan, biarlah saya lakukan itu untuk keluarga, untuk komunitas saya. Itu yang kita tekankan. Sedangkan di barat mungkin yang individualistic value bukannya fokus family, tapi segala sesuatu apa yang saya fokus kepada diri saya sendiri. Tidak peduli apa yang ayah saya mau bilang, ibu saya mau bilang, saya nggak peduli. This is me. Inilah saya. Sedangkan kalau kalau kita di timur, wah itu keluarga yang jangan mempertahankan nama keluarga. Itu yang harus kita utamakan, nama grup kita ya. Emosi-emosi itu adalah kita harus tahan. Jangan sampai emosi itu merusak keluarga. Jadi emosi-emosi itu kalau bisa kita lebih menahan diri. Jangan bikin malu papa mama ya. Jangan bikin malu. Jadi atau kalau zaman dulu anak-anak kalau ada tamu sembunyi dulu. Jadi tidak boleh kelihatan. Ada dengan kata lain, ada emosi-emosi itu harus dapat ditahan. Sedangkan di kemudian barat nggak peduli mau ada tamu, nggak ada tamu, saya mau teriak, saya teriak aja sendiri. Emangnya kenapa? Ya, emangnya kenapa? Jadi kita bebas untuk apa? Mengeluarkan segala suatu emosi kita. Lalu berikutnya hierarki. Kebudayaan timur itu kita lebih menghormati apa? Pimpinan ya, pimpinan itu lebih dihormati ya. Pimpinan itu lebih dihormati, sedangkan di barat ini segala semuanya itu sama, equality. Sama kita semua ya. Conformity yaitu conformity, kita confirm ya, kita segala sesuatu itu kita coba sesuaikan ya. Segala sesuatu itu kita harus sesuaikan. Mari kita berjalan bersama-sama ya. Segala ide-ide Anda dengan ide saya, ide ayah dan ide anak, mari kita sesuaikan semua. Anak-anak harus sesuaikan idenya dengan. Tapi orang barat bukan. Nggak ada persamaan. Unik. Mana yang unik? Nggak harus sama dong. Ya, jadi saya bebas untuk pakai pakaian yang berbeda. Kalau di Indonesia, core Indonesia, waduh bajunya sama semua. Di barat nggak ada. Istilahnya mau pakai baju apa aja ya terserah untuk mau jadi anggota core mau nyanyi. Jadi masing-masing tuh punya keunikan apa? Keunikan sendiri. Nggak core batik-batik semua. Nggak begitu ya. Di barat itu ya. Jadi bukan conformity tapi apa? Uniqueness. Lalu penurutan terhadap apa? Penurutan atau ketaatan kepada yang memiliki otoritas. Sedangkan di barat nggak ada lagi ya. Challenge itu authority. Nah, anehnya ya, artinya bukan anehnya. Ini yang saya mau katakan ini kecenderungannya. Kita kadang-kadang yang di timur ini bukan hanya orang-orang Asia yang datang ke Amerika mulai memiliki krisis identitas. Kenapa? Karena mereka bawa kolektivitas value-nya, kolektivitas value mereka bawa ke Amerika. Di rumah diajarkan kita, di rumah tangga kita masing-masing orang Asia kita ajarkan. Tapi begitu anak-anak kita keluar ke tempat sekolah atau ke tempat kerja, kemudian mereka mempraktekkan individualistic value. Itu yang seringkali kita lihat mulai kacaunya di sini ya, yang di Amerika. Lalu berikutnya ya, pengaruh kebudayaan barat ini sudah semakin hebat ya di Indonesia, sampai orang-orang di Indonesia kadang-kadang tidak semua ada sebagian orang yang sudah memiliki bukan lagi collectivist value tapi individualistic value ini. Nilai-nilai yang value mereka di gereja misalnya, waduh kebablasan, nggak ada lagi tuh obedience to authority, pendeta itu bisa dihajar habis-habisan, nggak perlu diperdulikan, masing-masing ingin keunikannya dan lain sebagainya, equality dan lain sebagainya, focus on self, ya. Jadi mulai kacau entah itu di Indonesia yang sudah mengikuti individualistic value atau bahkan di Barat sudah ada yang mulai orang-orang di Barat bahkan mulai melihat kita selama ini terlalu menekankan individualistik. Mari kita kembali kepada collectivist value. Nah, kenapa saya berani katakan demikian? Tidak semua orang Barat itu mau kembali ke nilai-nilai timur, ya, corporate, nilai-nilai kebersamaan. Tidak, ya. Masih banyak, mayoritas masih individualistik, sangat-sangat individualistik. Tetapi dari segi apa? Orang-orang yang beragama, yang teologia,
kita lihat mulai ada pergeseran. Kenapa? Ini buktinya. Banyak sekarang buku-buku ya, buku-buku misalnya yang ditulis oleh orang-orang barat yang mereka sangat fascinated, mereka sangat tertarik dengan kebudayaan Alkitab. Dan pada saat mereka melihat kebudayaan Alkitab, mereka dapati bahwa nilai-nilai kebudayaan Alkitab itu adalah bukan kebudayaan mereka yang di barat, tetapi kebudayaan yang ada di timur. Jadi inilah buku-buku. Saya memiliki buku Poet and Peasant and True Present Eye. Saya memiliki buku ini dari Kenneth Bailey. Saya sedang tertarik untuk membeli buku ini, Misreading Scripture with Individualist Eyes. Jadi mereka ini, ya penulis ini Randolph Richard dan Richard James. Richard James itu bukan nama sebenarnya, tapi dia adalah a tent maker. Dialah yang bangun-bangun gereja di Timur Tengah. Jadi dia pakai pseudonym Richard James. Tapi menarik sekali buku ini, saya cuma baca eksepnya karena mereka sekarang mengajak orang-orang di barat untuk melihat Alkitab dengan mata orang-orang timur, dan mereka tertarik. Dan bagi mereka ini kita harus apa? Kita harus fokus sekarang membaca Alkitab bukan dengan cara berpandang kita orang barat, tetapi cara berpandang seperti orang Alkitab itu adalah orang-orang di timur, orang-orang Timur Tengah atau seperti orang Asia. Dan bukan itu saja, bukan hanya cara kita untuk mempelajari Alkitab. Ada satu buku lainnya yang saya tertarik untuk beli, tapi saya coba baru baca dia punya excerpt ya. Ini dikatakan retro Christianity. Dikatakan apa? Penulis buku ini Michael Zweigel, dia tulis retro Christianity, Christianity tua, tapi dikatakan apa? Reclaiming the forgotten faith. Ya. Reclaiming, kita kembali kepada apa? Iman yang sedang dilupakan. Kenapa? Karena kerohanian perorangan yang ditimbulkan di barat telah mengesampingkan corporate spirituality, kerohanian bersama, dia katakan. Sedangkan ini terjadi oleh sebab apa? Ini individual spirituality atau kerohanian perorangan ini, bagian kedua ini, itu telah beralih oleh sebab adanya Protestan reformasi. Jadi dia mencoba untuk secara sejarah, dia lihat kenapa bergeser. Kenapa? Tadinya itu corporate spirituality, kerohanian itu kita bersama-sama, kita rohani. Jadi gereja itu memegang peranan penting untuk keselamatan, membawa orang pada keselamatan. Jadi mari kita lihat ya apa kira-kira perbedaannya sedikit ya berdasarkan excerpt buku yang saya baca ini ya. Dikatakan ini corporate spirituality itu sangat berkembang di zaman Katolik abad pertengahan, medieval Katolik. Kenapa? Kerohanian bersama itu sangat ekstrim ditekankan oleh corporate spirituality ini. Kenapa? Karena adanya sakramen-sakramen yang dibawakan oleh para imam ya, para imam Katolik, mereka yang akan memimpin sakramen, kasih sakramen ini, sakramen itu. Jadi dan melalui sakramen ini diakuilah bahwa sakramen itu secara permanen itu berkhasiat dan perlu untuk keselamatan. Keselamatan itu disalurkan melalui gereja. Jadi orang harus datang bersama ke gereja, mendapatkan imam-imam gereja yang menyalurkan keselamatan itu kepada anggota-anggota jemaat. Lalu apa? Jadi dengan kata lain, keselamatan itu berhubungan dengan apa yang gereja usahakan. Jadi inilah komunitas gereja itu berada di atas individu. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Setelah adanya reformasi, apa yang terjadi adalah timbullah modern era dari tahun 1600-an hingga sekarang ya, modern era ya. Apa yang ditekankan? Bahwa keselamatan itu adalah urusan kita pribadi. Dan gereja itu bagaikan atau hanyalah tempat pertemuan sukarela. Jadi opsional kalau Anda mau ke gereja atau tidak ke gereja itu pilihan Anda. Itu gereja itu hanya satu tempat di mana orang-orang percaya dapat memilih untuk berkumpul. Tapi kalaupun tidak, ya kita berbakti saja di rumah kita masing-masing. Kita tidak perlu gereja. Untuk bersama-sama mendapatkan keselamatan. Kita dengan keselamatan yang kita berdoa saja di rumah, belajar Alkitab dan lain sebagainya, cukup itu. Nah, ini dua pandangan ini, corporate spirituality yang ekstrim maupun yang individual spirituality yang sangat ekstrim juga, ini bukanlah ajaran Alkitab. Harus ada balance, harus ada keseimbangan di antara keduanya. Alkitab mengajarkan dua-duanya ini. Bahkan kita sudah bahas sedikit ya, saudara sekalian, kita sudah sempat bahas tentang Galatia 6 ya.
Galatia 6 berbicara tentang corporate spirituality. Galatia 6 ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang apa? Kita bersama-sama saling menolong dengan pertumbuhan kerohanian kita itu harus bersama-sama kita apa? Kerjakan. Ya, kita saling menguatkan satu dengan lain. Itulah sebabnya gereja itu masih penting. Pertemuan-pertemuan ibadah itu Alkitab katakan jangan kita apa? Jangan kita terpisah dari pertemuan ibadah. Kenapa? Karena dari pertemuan ibadah itulah kita saling dikuatkan atau saling menguatkan satu dengan yang lain. Galatia 6 ayat 1 sampai 2 katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena apa? Pencobaan. Jadi kita saling apa? Saling menolong, ya, memberikan kekuatan. Nah, kalau kita sendirian di rumah hanya nonton-nonton apa? Nonton-nonton live stream, ya nggak ada kekuatan ya. Istilahnya kita cuma dengan diri kita sendiri dan tablet ataupun cellphone yang untuk menonton apa ya? Menonton acara ibadah. Tapi kita perlu bersama-sama dalam satu jemaat, dalam satu komunitas. Kenapa? Karena ayat 2 katakan apa? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya. Pada saat kita berbakti bersama, kita bisa berdoa bersama secara face to face, kita bisa mengemukakan mungkin masalah-masalah yang kita hadapi dan lain sebagainya. Jadi disitulah kita apa? Memiliki corporate spirituality. Kerohanian itu dapat ditumbuhkan saat kita bersama-sama. Ya, pada saat Yesus naik ke surga, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka hidup bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang apa? Saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi ayat berikutnya, ayat yang ketiga sampai 5, itu justru menekankan bukan lagi corporate spirituality, tapi individual spirituality. Jadi dua-duanya itu harus kita gabung, saudara. Kita masuk gereja bersama-sama, tetapi kita harus ingat bahwa keselamatan kita itu bukan dari gereja, bukan dari pemimpin gereja. Walaupun mereka membantu kita untuk dapat dikuatkan, dapat firman Tuhan, tapi keselamatan kita itu bukan karena kita sudah masuk gereja pasti selamat, bukan karena pendeta Rantung sudah khotbah maka saya pasti selamat. Tidak. Bagaimana saya secara pribadi mengaplikasikan firman Tuhan dari apa yang saya dengar di gereja, itulah sebabnya individual spirituality itu masuk di sini. Galatia 6 ayat ketiga dan kelima. Kita sudah lihat corporate spirituality ayat 1 dan 2. Ayat 3 dan 5 daripada Galatia 6 itu berbicara tentang individual. Katakan apa? Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Tiap-tiap orang. Bukan kita semua bersama-sama menguji pekerjaan. Tidak. Tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh berbegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang, 2 kali nih, tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tanggungan khususnya dalam hal apa ya? Keselamatan. Yang harus dia apa? Yang harus dia setelah menerima kasih karunia Tuhan, dia harus tetap berada di dalam keselamatan tersebut. Jadi Alkitab mengajarkan tentang individual spirituality itu di dalam apa? Corporate spirituality itu, kebersamaan itu, komunitas itu membantu individu di dalamnya supaya individu itu betul-betul bisa apa? Bisa terbang, dengan kata lainnya. Bisa apa? Bisa memperoleh sarana di mana kerohanian mereka itu akan semakin berkembang atau meningkat. Tidak heran. Biblical spirituality itu kita bisa lihat ya juga dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 13. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi, yang Rasul Paulus katakan aku sudah letakkan dasar. Tapi bukan berarti karena aku sudah letakkan dasar, kamu semua pasti selamat. Tidak. Rasul Paulus katakan apa? Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perlu corporate spirituality itu perlu, tetapi individual spirituality itu harus muncul dari atas apa? Dari atas corporate tersebut. Ya, jadi tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas daripada apa yang Rasul Paulus sudah letakkan ya. Ayat 13. Sekali kelak
Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jadi masing-masing kita harus melakukan pekerjaan kita. Kitab Roma pasal 8 berbicara tentang karunia roh. Itu bagaikan satu tubuh. Kita perlu masing-masing anggota tubuh ini bekerja masing-masing. Tapi dalam pekerjaan mereka itu membentuk satu apa? Satu komunitas, tapi masing-masing akan apa? Bekerja. Jadi kita harus menghindarkan ekstrim, ya. Harus kita menghindarkan ekstrim corporate spirituality. Jangan kita berpikir, aduh, kita apa ya? Sedih sekali pendeta, saya keluarga yang tidak berbakti, atau saya sedih sekali pendeta gereja kami ini tidak seperti gereja lainnya dan lain sebagainya. Aduh, kita nggak bisa kita apa begini dan begitu dan lain sebagainya. Tapi jangan keselamatan itu bukan berdasarkan di mana gereja kita berada, atau bahkan bukan berdasarkan saya umat sisa, saya pasti selamat. Saya umat sisa, the remnant church, saya pasti selamat. Well, the remnant church itu perlu, gereja yang kuat itu perlu, tetapi keselamatan itu adalah sesuatu yang kita harus apa ya? Pada saat kasih karunia Kristus sudah menjadi bagian kita, maka kita harus apa? Hidup di dalam kasih karunia itu dengan apa? Setiap hal yang dapat kita lakukan berdasarkan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Jadi jangan hanya karena umat sisa atau gereja kita, gereja pendetanya bagus, baru kita mau selamat. Tidak. Itu Anda apa? Anda sedang menekankan ekstrim corporate spirituality. Rasul Paulus tegur ini. Yesus pertama-tama ya. Sudah nyatakan itu. Sudah tertulis dalam Matius 3 ayat 9 sampai 10 ya. Dan janganlah mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini artinya apa? Orang-orang Yahudi merasa mereka itu udah safe, udah selamat, udah hebat. Kenapa? Kami ini adalah anak-anak Abraham. Jadi hati-hati. Jangan kita bilang, pendeta kita pasti selamat. Pendeta ini remnant church. Ya, pelihara hari Sabat, punya doktrin ini, punya doktrin itu, bagus. Berada dalam remnant church itu bagus. Punya doktrin hari Sabat dan lain sebagainya, bagus. Tapi jangan langsung Anda katakan, karena saya di remnant church pasti selamat. Tidak demikian ya. Tidak demikian. Roma 9 ayat 6 dan 7 Rasul Paulus juga katakan ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Dengan kata lain, tidak semua yang mengaku the remnant church adalah anak Allah. Tidak semua. Ya. Jadi bukan berdasarkan di mana corporate spirituality kita berasal. Tetapi masing-masing kita harus membuat pilihan-pilihan yang terjadi. Keluarga kita pun tidak sesuai dengan seperti ideal. Gereja kita pun tidak sesuai seperti yang ideal. Tetapi masing-masing kita dapat membuat satu keputusan, Tuhan. Mungkin orang tua saya tidak beribadah seperti yang seharusnya mereka lakukan kepada kami anak-anaknya. Tuhan, mungkin gereja kami tidak memiliki seorang pemimpin jemaat yang membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Tetapi saya memilih Tuhan. Saya memilih untuk dekat kepadamu secara pribadi. Kalau itu menjadi tujuan kita, maka kita memiliki individual responsibility yang sesuai dengan yang Allah ingin terjadi dalam diri kita. Tidak heran, Yeremia 31 ayat 29-30 katakan apa? Pada waktu itu, orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Artinya jangan kita pikir, aduh, karena ayah saya tidak berbakti, maka saya juga kena apa? Kena getahnya, atau saya kena sakitnya, ngilunya. Jadi apapun ayah Anda, ibu Anda lakukan, kalau Anda bisa merubah direction, arah kehidupan Anda, maka Anda akan memiliki hasil yang lebih baik daripada mereka. Tentu saja ada yang katakan buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kalau ada pohon itu di bawah jurang ya jauh juga ya. Buahnya tersebut jatuh jauh-jauh dengan kata lain ya. Jadi tidak tergantung buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anda bisa berubah. Anda bisa memiliki hal yang berbeda. Ayat 30. Tidak heran katakan apa? Melainkan
Ya, tidak ada yang berkata ayah makan buah mentah, anak-anak menjadi ngilu, tapi melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri, bukan karena kesalahan ayahnya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri yang menjadi ngilu. Nah, itu yang dinyatakan dalam Yeremia 31 ayat 29 sampai dengan 30. Jadi jangan kita berharap kepada orang lain, tapi biarlah hubungan kita itu dikuatkan pada saat kita mendekatkan diri kita secara individu, secara pribadi dengan Tuhan. Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Setiap orang, bukan setiap jemaat, bukan setiap keluarga, tapi setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah setiap orang, bukan lagi setiap jemaat, setiap keluarga, tidak. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri, bukan tentang keluarganya, bukan tentang jemaatnya kepada Allah, tetapi kepada apa? Kita akan memberi jawab dari diri kita sendiri. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang ideal, jemaat kita sebagai jemaat yang ideal, the remnant church sebagai the church yang betul-betul ideal, itu tentunya akan lebih baik. Ya, itu akan sangat membantu individu-individu yang ada di dalam komunitas, di dalam grup tersebut untuk bertumbuh. Kenapa saya katakan ini? Ini supaya saya katakan supaya saya juga memiliki responsibility sebagai seorang pemimpin. Saya jangan katakan hanya kepada anggota jemaat FISDAK. Anggota jemaat FISDAK urus diri Anda masing-masing ya. Terserah apa yang Anda mau lakukan itu urusan Anda masing-masing. Tidak, saya tidak boleh berkata begitu. Sebagai juga sebagian dari satu komunitas, maka saya juga harus menjadi satu contoh yang dapat baik, menjadi contoh yang baik bagi keluarga saya, bagi siapa? Bagi komunitas gereja saya atau umat-umat Tuhan lainnya. Dengan demikian, kita semua kita semua dapat bersama-sama tolong-menolong untuk mendapatkan untuk masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.